Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Kirani. Di sini izinkan saya untuk sedikit menjelaskan materi Cisco mengenai network fundamental. Nah, di sini yang pertama itu ada pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Nah, di sini ada implementasi jaringan komputer. Jadi, si komputer-komputer ini itu bisa saling bertukar data. Nah, di sini kita ibaratkan untuk yang komputer 2 dan komputer 1 ini, si komputer 1 ini tadinya ingin mengirimkan pesan ke si komputer 2. Nah, di sini kita menggunakan kabel. Nah, di sini ada contoh yaitu di sini ada contoh yaitu kabel LAN yaitu Local Area Network. Nah, di sini kita pakai ya teman-teman yang di sini kita bisa lihat ada kabelnya itu UTV. Nah, di sini itu ada RJ45 ya. Nah, lanjut di sini dia itu ada wireless. Dia ini menggunakan jaringan WiFi yang tanpa kabel. Nah, di sini tuh dia ini adalah kabel yang sini ujung ininya itu adalah RJ45 yang ini. Nah, yang ini yaitu untuk bisa masuk ke router 4 agar si komputer 1, komputer 2, komputer 3 dan 4 ini bisa saling terhubung. Contohnya itu yang tadi ya, yang kabel ini masuk dari router dulu lalu ke si komputer. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Yang bisa saya jelaskan di sini kita akan buka saja ke kasih Cisco-nya. Kita akan melakukan praktek sedikit. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasinya. Lalu kita akan cobakan tambahkan satu switch dan 2 PC. Kita taruh PC 1 dan PC 2. Kita lebih ke ataskan biar ada space. Nah, di sini kita akan menghubungkannya menggunakan kabel yang automatikal. Kita taruh. Nah, yang satu lagi sama. Nah, di sini keduanya itu dia sudah saling terhubung kabelnya. Nah, di sini kita akan coba sedikit jelaskan. Di sini kan ada satu switch dan 2 PC. Nah, bagaimana sih cara agar mengetahui si PPC 1 dan PPC 2 itu sudah saling terkoneksi, teman-teman? Nah, caranya itu kita harus menggunakan IP address. Nah, kita di sini cek dulu apakah si PPC 1 dan PPC 2 itu sudah mempunyai IP address atau belum. Jika belum, kita diwajibkan ya untuk si PPC 1 dan si PPC 2 ini kita ganti saja ya namanya. Dia itu mempunyai IP address agar bisa saling terkoneksi antara satu sama lain. Nah, di sini kita akan terapkan dulu IP address-nya di satu PC 1 dan PC 2 ini. Kita tulis dulu di sini. Di sini. Untuk si PC 1 itu kita di IP 192.168.1.1. Lalu kita buat lagi yang si PC 2 itu di 192.168.1.2. Nah, di sini yang si IP-nya 1.1 itu di PC 1 dan si PC 2 itu di IP 1.2. Nah, di sini kita masuk saja, klik dulu si PPC-nya. Nah, di sini kita masuk ke desktop, lalu ke IP konfigurasi.
Nah, di sini si IP address-nya itu yang tadi di 192.168.1.1. Nah, subnet mask-nya itu dia akan otomatis terisi di 255.255.255.0. Nah, sudah di sini kita yang lain tidak perlu diubah. Di sini kita tinggal F-kan. Nah, kita buat sama seperti yang PC1, itu PC2 buka lagi. Lalu ke desktop di IP configuration. Nah, dia itu di IP 192.168.1.2 dan subnet masknya yang akan terisi sendiri. Nah, sudah di sini kalau dia ingin bisa ping antara si PC2 ke PC1 ini, insya Allah dia akan bisa karena sudah mempunyai IP-nya masing-masing. Nah, di sini kita akan membahas materi yang lain. Tuh di timeline. Yang pertama ada network fundamental yang tadi, yang kedua ada IP address dan subnetting, yang ketiga ada networking model, yang keempat ada pengenalan dan basic syscall, yang kelima ada pengenalan switch, yang keenam ada VLAN dan trunking, yang ketujuh menghubungkan antar VLAN, yang kedelapan remote access, yang kesembilan VLAN trunking protocol, yang ke-10 port security, yang 11 spanning tree protocol, yang protokol Ether Canal, yang 12 static routing, yang 13 dynamic routing IGRP, lalu ada dynamic routing USPF, ada juga dynamic routing BGP dan access control list. Nah, untuk semua materi ini dia ini akan dibahas di video-video yang akan datang nanti. Nah, di sini saya akan bahas dulu mengenai networking fundamental. Nah, di sini langsung kita ke sini. Instalasi dan pengenalan Cisco. Nah, di sini salah satu gambar contoh kita jika ingin mengkonfigurasi Cisco, di sini kita memerlukan yaitu kabel. Nah, lalu kita menggunakan ini. Nah, kabel ini dia menggunakan komputer. Di gambar ini dia menggunakan komputer. Nah, ini yang dinamakan router. Nah, ini yang dinamakan router. Dia ini si kabelnya itu dia akan dicolokkan ke ini dan ini, yang dua ini. Ini untuk ke si laptop. Nah, di sini kita harus di sini ada contoh si kabelnya. Nah, di sini kita akan coba praktekkan. Nah, di sini kita masuk dulu ke aplikasi si Cisco-nya ini. Nah, di sini si ininya kita hapus dulu terlebih dahulu, yang ada di sininya kita hapus semua. Kita hapus. Sebentar, kita hapus PC. Nah, lalu di sini juga kita hapus si routernya. Nah, di sini kita akan coba tambahkan satu switch, satu router, lalu kita tambahkan PC. Nah, bentar kita buat dulu biar agak rapi. Nah, di sini kita akan menggunakan yang kabel automatikal. Nah, di sini kita sambungkan dulu. Nah, di sini kita tambah lagi. Sini. Nah, sudah seperti ini. Sudah terhubung seperti ini. Nah, kita di sini akan ke physical. Nah,
ini kan kita di konfigurasi. Jika ingin konfigurasi ini secara secara yang router switch sama PC ini, yang ini kalau di industrial langsung, kita di lapangan ini seperti ini ya. Kita di sini masuk dulu ke physical, local. Nah, disiapkan seperti ini ya. Di industri nanti kan seperti ini. Nah, di sini kita masuk ke sini dulu, kabel. Nah, di sini itu ada si switch dan si router. Dia ini ada kabel yang saling terhubung. Nah, ini si switch ini dan si router ini, nah kabel yang si router ini menyambung ke switch dan yang si switch ini nyambung ke PC tadi yang ini. Nah, di sini. Nah, di sini kita akan coba untuk menambahkan satu laptop. Di sini kita ke sini. Nah, laptop kita taruh. Nah, dia ini sudah contohnya seperti ini. Nah, kita masuk dulu ke logika. Nah, di sini kita bentar. Agar dia bisa saling terhubung, di sini kita akan ke si kabel yang tadi yang automatical dari si router ini ke laptop. Nah, di sini kita akan lihat lagi ke si physical. Nah, di sini dia itu ya si kabel dari si routernya ini, dan itu sudah tersambung ke si laptop ya. Jika di industri itu di kerja secara lapangan ini tuh dia akan seperti ini ya, gambarannya yang seperti ini. Kalau yang tadi ini kita sebagai contohnya ini kan gini ya grafiknya. Nah, kalau secara lapangan itu gini. Nah, kita kembali. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.